Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari Universitas Negeri Malang dengan NIM 2503126000133. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan zakat mal dan zakat fitrah yang berbasis Python atau menggunakan aplikasi. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas atau proyek akhir dari mata kuliah dasar pemrograman yang diempu oleh Bapak Muhammad Yasin, Skom Mkom. Nah, mungkin kita mulai dari latar belakang. Jadi latar belakang pertama yang saya ambil yaitu banyaknya masyarakat yang masih kesulitan dalam menghitung zakat mal dan zakat fitrah. Kesulitan ini itu muncul karena tidak semua masyarakat itu mengerti bagaimana cara menghitung apakah harta kita itu sudah cukup untuk dizakatkan atau apakah kita sudah wajib zakat, ataukah masyarakat itu kurang memahami cara menentukan kewajiban zakat secara benar. Banyak juga masyarakat yang masih ragu apakah hartanya itu sudah wajib dizakatkan atau belum, serta berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan gitu. Lalu yang kedua yaitu aturan zakat yang cukup kompleks, cukup banyak. Yang pertama ada nisab. Kita harus mengetahui berapa nisab dari zakat tersebut. Terus haulnya juga, jenis hartanya juga, harga emas dan beras. Nah, perhitungan zakat ini tidak hanya menghitung jumlah harta, tetapi kita juga harus memperhatikan batas minimal harta. Ya, tadi itu seperti nisab, terus batas masa kepemilikan, haulnya, jenis harta yang dimiliki, serta harga emas dan beras yang nilainya itu berubah-ubah, dapat berubah setiap waktu. Jadi nggak tetap, biasanya kan beras itu naik, kadang turun gitu. Jadi kan nggak tetap gitu harganya. Lalu yang ketiga yaitu perhitungan manual berisiko tidak akurat. Jadi kalau kita menghitung sendiri, perhitungan secara manual itu sering menimbulkan kesalahan, baik karena kekeliruan dalam perhitungan matematikanya maupun kurangnya pemahaman terhadap ketentuan syariat yang telah ditetapkan, sehingga zakat yang dikeluarkan itu bisa tidak sesuai. Lalu yang keempat yaitu perkembangan teknologi membuka peluang digitalisasi zakat. Kemajuan teknologi itu memungkinkan proses perhitungan zakat dilakukan secara digital, sehingga lebih cepat diakses, praktis dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Nah, yang kelima yaitu Python ini memungkinkan perhitungan zakat yang otomatis, terus akurat dan mudah digunakan. Nah, Python sendiri itu memiliki sintaks yang sederhana dan kemampuan komputasi yang baik, sehingga dapat digunakan untuk mengotomatisasi perhitungan zakat sesuai rumus syariat yang telah ditentukan dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan. Lalu yang terakhir yaitu diperlukannya sistem perhitungan zakat berbasis Python yang sesuai dengan syariat. Jadi di sini saya mengambil judul dengan zakat karena sistem berbasis Python itu dibutuhkan untuk mengintegrasikan aturan zakat dengan teknologi, sehingga membantu masyarakat dalam menghitung zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Lalu yang kedua yaitu tujuannya. Jadi tujuan ini sebenarnya hampir sama ya dengan latar belakang. Yang pertama itu kan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengetahui kewajiban zakat secara cepat dan jelas. Nah, kemudahan dalam mengetahui kewajiban zakat ini sangat penting karena tidak semua masyarakat itu memiliki latar belakang pengetahuan fikih yang mendalam. Sama yang saya sampaikan di awal, dengan adanya sistem perhitungan zakat berbasis teknologi ini, masyarakat dapat mengetahui apakah harta yang dimiliki itu sudah mencapai nisab atau belum, serta berapa
besar zakat yang wajib dikeluarkan tanpa harus melakukan perhitungan yang rumit gitu. Nah, proses yang cepat dan jelas ini membantu masyarakat dalam mengambil keputusan dengan lebih yakin gitu, tanpa mengurangi keraguan, serta mendorong mereka untuk menunaikan zakat tepat waktu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, yang kedua yaitu tujuannya itu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perhitungan zakat yang benar dan sesuai dengan syariat. Perhitungan zakat yang benar itu bukan hanya berkaitan dengan aspek teknisnya, tetapi juga mencerminkan ketaatan terhadap ajaran Islam tersebut. Melalui sistem yang transparan dan informatif ini, masyarakat tidak hanya menerima hasil akhir perhitungan, tapi juga dapat memahami dasar-dasar perhitungan zakat seperti konsep nisab, terus nisabnya, haulnya, dan persentase zakatnya itu berapa. Nah, pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dengan benar dan bertanggung jawab, sehingga pelaksanaan zakat itu dapat berjalan dengan sesuai syariat Islam serta memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih optimal bagi umat di bumi ini. Tujuan selanjutnya itu mengembangkan Islamic Wealth Purification System berbasis Python, di mana itu untuk menghitung zakat mal dan zakat fitrah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, sistem ini dirancang untuk menghitung zakat mal dan zakat fitrah yang berdasarkan syariat Islam yang berlaku dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Python. Sistem itu dapat menyajikan proses perhitungan yang terstruktur, mudah dipahami, dan dapat diuji kembali. Hal ini memastikan bahwa perhitungan zakat yang dihasilkan itu tidak hanya tepat secara matematis, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariat Islam sebagai sarana penyucian harta. Lalu yang kedua yaitu mengotomatisasi proses perhitungan zakat, ya berdasarkan nisab, haul, jenis harta, dan jumlah jiwa sehingga hasilnya itu lebih akurat dan konsisten. Otomatisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga memberikan kepastian bahwa kewajiban zakat itu dihitung secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan menerapkan logika dan rumus yang konsisten di dalam kode Python tersebut, hasil perhitungan menjadi lebih akurat dan seragam untuk setiap pengguna. Otomatisasi perhitungan zakat ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada perhitungan manual yang rentan terhadap kesalahan. Lalu, sistem secara otomatis menghitung nilai nisabnya itu berdasarkan harga emas, memeriksa apakah terpenuhi terhadap syarat haulnya, terus serta mengelompokkan jenis harta dan jumlah jiwa untuk zakat fitrah. Baik, terus berikutnya itu tentang di sini juga ada metodologinya atau alur secara umumnya. Yang pertama yaitu kita memulai, habis itu kita menginput data. Data apa saja yang harus dimasukkan seperti kayak contohnya kalau zakat fitrah nih, kita harus mengetahui jumlah tanggungan dalam keluarga itu berapa. Terus nanti bakal dari program itu akan melakukan programnya sesuai dengan rumus yang kita masukkan. Terus kalau seumpama nih zakat mal, kita harus menginput data seperti kayak harta kita yang di tabungan itu berapa investasinya, terus habis itu gaji atau pendapatan kita dalam sebulan itu berapa. Nanti program akan menghitung zakatnya, menghitung harta yang telah pengguna masukkan ke dalam program tersebut, aplikasi tersebut. Lalu nanti jika hartanya itu ternyata kurang dari nisab, maka ia tidak diwajibkan untuk berzakat, dan jika itu sesuai dengan nisabnya atau lebih dari nisabnya, maka ia diwajibkan untuk berzakat. Nah,
Terus di sini juga ada kode yang telah saya buat. Kode di sini itu saya memakai Visual Studio Code atau menggunakan Python dengan menggunakan printer untuk menjalankan aplikasinya nanti. Saya juga menggunakan GUI juga. Nah, terus di sini juga saya akan menjelaskan kode program tersebut. Yang pertama, Tkinter dan Titika itu berfungsi untuk membangun antarmuka grafis atau GUI saat aplikasinya itu. Nah, terus di sini saya juga message box itu berfungsi untuk menampilkan pesan peringatan atau ketika nanti kita menampilkan kayak kan saya di program saya itu tidak memakai koma ketika mau menginputkan jumlah hartanya. Jadi nanti bakal ada tampilan seperti pesan peringatan atau berupa error atau informasi bahwa informasi yang dimasukkan itu kurang valid gitu. Terus file dialog itu untuk menyimpan laporan zakat ke file txt. Lalu datetime itu untuk mencatat tanggal dan waktu perhitungan zakat. Jadi seumpama saya mau menghitung zakat pada hari ini tanggal 24 Desember. Jadi nanti itu akan kesimpan. Terus seumpama saya lupa hanya saya menghitung zakat, tinggal kita membuka aplikasinya. Saya menghitung zakat pada tanggal 24 Desember kemarin. Karena nanti bakal kesimpan di situ tanggalnya juga, terus waktunya. Seumpama saya menghitung zakat pada jam 11.56, jam 3 kurang gitu. Nah, di sini juga saya menggunakan kelas zakat aplikasi. Itu berfungsi untuk mengelompokkan seluruh komponen aplikasi dalam satu struktur gitu. Jadi kayak kan di tampilan akhirnya nanti bakal ada kayak pembagian zakat fitrah sendiri, zakat mal sendiri, terus nanti bakal ada informasi terkait nisabnya. Lalu ada dev init self root ini ada kode pemrogramannya juga. Ini ada dev self root, fungsi untuk analisasi awal aplikasi itu, mengatur untuk seperti judul aplikasi, terus ukuran jendelanya mau berapa, style tampilannya itu mau gimana gitu. Lalu selanjutnya ada setup UI itu membuat tampilan utama aplikasi meliputi header aplikasi, tab menu, kayak nanti kan aplikasinya itu bakal muncul kayak 3 bagian gitu. Ada perhitungan sendiri buat zakat mal, terus ada perhitungan sendiri buat zakat fitrah, dan yang terakhir ini saya mencantumkan kayak informasi nisabnya. Jadi biar orang-orang itu nggak hanya sekedar ternyata saya wajib zakat, biar mereka itu tahu ternyata nisabnya zakat mal segini, kalau zakat fitrah segini gitu. Terus ada footer juga untuk pengaturan harga emas dan beras. Terus mengatur layout agar aplikasi itu user friendly. Terus di sini juga terakhir ada if name main, itu berfungsi untuk menjalankan aplikasi tersebut, membuka jendela GUI dan menghubungkannya ke semua komponen yang telah kita rancang di awal tersebut. Tampilannya ketika kita sudah merun kode tersebut, program tersebut nanti bakal muncul seperti ini. Jadi ini untuk menghitung zakat mal ya. Untuk menghitung zakat mal, kita itu harus menginput data kekayaan kita per tahun itu berapa. Seumpama nih di sini saya tabungannya itu 20 juta. Terus memiliki emas milik sendiri atau perak itu sebanyak 10 juta, kita ibaratkan ke rupiah ya.
Terus saham investasinya itu di sini kita mempunyai 2 juta, terus keuntungan bisnis atau dagangnya itu kita 3 juta, terus pendapatan profesi atau gaji per bulannya itu 10 juta. Nah, di sini nanti kita pencet klik hitung zakat mal, terus di sampingnya itu juga ada simpan laporan, ya itu untuk menyimpan agar tidak hilang yang tadi itu. Nanti bakal muncul laporan zakat mal tanggal 23 bulan 12 2025 waktu jam 7 lebih 25 menit. Hisap emasnya kan 85 gram. Jadi kalau diibaratkan menjadi 114.750, terus total kekayaannya itu ternyata sudah dihitung sebanyak 155 juta. Jadi statusnya itu ia wajib zakat. Kewajibannya kan 2,5%. Jadi kita tinggal dihitung kembali berapa 155% itu kalau diambil 2,5% itu berapa. Di sini juga ketemu 3.875.000. Jadi ia wajib zakat sebanyak 3.875.000. Nah, lalu di sini juga ada perhitungan tentang zakat fitrah. Di zakat fitrah ini kita hanya memasukkan jumlah tanggungan. Kalau seumpama kita masih mempunyai berkeluarga, kita sudah berkeluarga. Seumpama nih, di sini saya mengambil jumlah jiwanya atau anggota keluarganya itu 4. Nah, nanti klik hitung sekarang, dia bakal muncul hitung zakat fitrah. Kan jumlah tanggungannya 4, kewajiban berasnya berarti 10 kilo karena 2,5. Tapi kalau zaman sekarang itu biasanya digenepin ke 3 kilo. Soalnya ada perubahan perhitungan gitu. Jika ditunaikan maka sebanyak 155.000. Terus di sini juga ada nanti tampilannya itu kayak info nisabnya. Nisabnya itu berapa? Syarat wajib zakat atau ringkasannya. Kenapa saya kasih ini? Biar masyarakat itu, biar pengguna itu tidak hanya sekedar menggunakan tetapi juga memahami dan mengetahui, oh ternyata zakat mal itu harus gini, zakat fitrah itu gini. Saya di sini juga mau menambahkan zakat profesi. Jadi pertama zakat mal atau harta mencapai nisab setara 85 gram emas. Harus kepemilikan penuh dan sudah mencapai 1 tahun atau haul. Kadar zakatnya adalah 2,5%. Terus zakat profesinya itu dihitung dari pendapatan rutin seperti kayak gaji atau honornya. Terus nisabnya itu disetarakan dengan nilai emas 85 gram per tahun. Lalu zakat fitrah wajib bagi setiap jiwa muslim di bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah ini. Besar per jiwanya itu 2,5, tapi juga ada yang mengatakan digenapkan menjadi 3. Beras makanan pokok bisa dibayar dengan uang tunai senilai harga beras waktu itu. Seumpama harga berasnya 15, berarti kita harus mengalihkan dengan seumpama 3 kilo. Tapi kita mau menggunakan uang, berarti 3 dikali 16 berarti setara dengan 45.000. Nah, baik. Jadi yang terakhir yaitu tentang hasil dan pembahasannya dari aplikasi yang telah kita buat di awal. Hasilnya yaitu sistem perhitungan zakat berbasis Python ini berhasil dikembangkan dan berjalan dengan baik. Lalu sistem ini juga mampu menghitung zakat mal dan zakat fitrah secara otomatis sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Lalu nilai nisabnya itu dihitung secara dinamis berdasarkan harga emas yang diinput pengguna. Terus juga sistem dapat menentukan status kewajiban zakat
apakah ia itu wajib berzakat atau belum dengan akurat atau tidak wajib. Lalu yang terakhir, hasil perhitungan itu ditampilkan secara jelas, cepat, dan mudah dipahami oleh pengguna. Lalu pembahasannya yaitu otomatisasi perhitungan zakat itu mengurangi risiko kesalahan yang sering terjadi pada masyarakat atau pada perhitungan secara manual. Penggunaan logika kondisional Python itu juga memastikan zakat hanya dihitung jika syarat nisab itu terpenuhi. Lalu perhitungan zakat fitrah juga berdasarkan jumlah jiwa dan standarnya itu 2,5 kg beras sesuai dengan pedoman syariah. Sistem ini bersifat edukatif dan transparan. Di sini juga saya tadi sudah dijelaskan. Saya tidak hanya di aplikasi itu tidak hanya kita menghitung saja, tapi di situ juga dikasih informasi zakat malnya itu berapa nisabnya, terus zakat fitrahnya juga. Nah, terus habis itu sistem bersifat edukatif dan transparan karena pengguna dapat memahami proses perhitungan zakat secara baik dan benar dan mudah dipahami. Aplikasi ini juga berpotensi menjadi alat bantu praktis bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Mungkin sekian dari saya pemaparan materi tentang aplikasi tentang perhitungan zakat mal dan zakat fitrah berbasis Python. Jika ada kesalahan baik itu ucapan atau dari materi saya yang di awal atau perbuatan, mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah menonton video sampai akhir.